Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi mengenai manajemen, menyambung minggu lalu. Hari ini materinya fungsi-fungsi manajemen. Fungsi atau ya kalau kita identifikasi ya kata fungsi untuk apa, misalnya manajemen itu ya untuk memanage, mengatur. Bagaimana mengaturnya? Nah, ini udah masuk ke fungsi. Manajemen yaitu sebuah ilmu untuk memanage, mengatur, memimpin. Makanya pelaksananya itu biasanya disebut dengan manajer. Tapi itu hanya salah satu istilah saja. Manajer itu dari kata memanage tadinya. Memanage. Ilmunya ilmu manajemen ada. Minggu lalu diceritakan sebuah keluarga merancang usaha yang bapaknya sudah meninggal. Kemudian mereka merancang usaha, berencana. Nah, berencana itu merencanakan udah salah satu fungsi manajemen. Merencanakan. Dalam mimpi katakanlah Budi ditanya oleh bapaknya, apakah kamu benar berencana membuat usaha? Benar. Ya, harap dimanage dengan baik, yaitu dengan melakukan fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, fungsi manajemen sini disebutkan planning. Apakah kamu sudah merencanakan baik? Sudah. Budi sudah merencanakan dengan baik. Memang apa planning itu? Planning yaitu menentukan apa yang ingin dicapai. Planning, perencanaan, menentukan apa yang ingin dicapai. Bagaimana cara mencapainya itu harus dipikirkan, karena planning itu masih dalam perencanaan. Dipikirkan dan dilakukan kira-kira nantinya bagaimana melakukannya. Harus memanfaatkan metode yang logis. Metodenya, cara-caranya harus logis, jangan dalam masih bentuk angan-angan, dan rasional, masuk akal. Kalau kamu bisa menjawab 5W dan 1H, itu salah satu langkah memplanning apa yang akan dirancangnya itu, kemudian bagaimana gitu, apa, what, mengapa harus usaha. Di sini kan apa ya, mau usaha, what apa, usahanya usaha apa, what pak. Di situ mereka sudah merancang yaitu tas gitu. Di mana ya, di rumah saja. Terakhir kan ada H, itu how, bagaimana. Itulah 5W 1H, salah satu bagian dari unsur memplanning, menentukan apa yang ingin dicapai dan caranya bagaimana. Nih cara ini how di sini mencapainya. Nah, caranya harus logis, itulah planning. Yang kedua, apakah kamu sudah mengorganisir dengan baik? Ya tolonglah nanti organisir dengan baik. Apa itu mengorganisir? Dalam prakteknya itu Budi sudah melakukan mengorganisir, yaitu mengorgankan. Ini mengorgankan, menstrukturkan. Budi, kemudian orang tua, ibunya, kemudian adik-adiknya dipasang, dibagi-bagi tugas. Itu namanya salah satu kegiatan mengorganisir, membagi-bagi tugas. Dari kata organ, ada kepalanya dia sendiri. Detailnya apa sih mengorganisir itu?
mengorganisir itu, organizing, yaitu mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas mereka, apa pekerjaan masing-masing, dialokasikan tugas pekerjaannya, wewenangnya apa, perannya apa. Nah, tapi juga bagaimana harus terjadinya hubungan yang baik di antara mereka. Tidak hanya membagi-bagi, tapi diharapkan tercipta hubungan yang baik, ada terkoordinasi, baik dari atas ke bawah atau samping sama di bawah. Itu artinya mengorganisir, membuat wadah, membagi-bagi tugas pekerjaan, dan tentu saja ada wewenang mereka masing-masing. Ada wewenangnya menjual, ada wewenangnya membuat, ada wewenangnya mencari bahan gitu. Dibagi-bagi tugas, ada wewenangnya misalnya mengatur uang gitu. Tidak bisa semua harus mengatur uang, dan mereka harus terkoordinasi. Mengorganisir itu mengorgankan, membagi-bagi tugas. Ya, pertama tadi planning, salah satu fungsi manajemen. Yang kedua organizing. 3 actuating. Mungkin dari kata acting, bagaimana actuating. Apa tuh actuating? Menggerakkan. Budi sebagai manajer diharapkan, sebagai pimpinan, harus memanage. Selain memplanning, memanagenya, mengorganisasi, juga harus menggerakkan, sehingga mereka semuanya bisa bekerja sama, mempunyai keinginan berusaha mencapai sasaran tujuan, digerakkan oleh manajer, oleh pimpinan. Itulah tugas manajer. Salah satunya punya fungsi menggerakkan. Makanya tugas manajer menggerakkan. Salah satu fungsi manajemen di sini actuating, menggerakkan. Ulang, planning, organizing, actuating, dan terakhir kontrol. Setelah digerakkan, mereka diharapkan bisa bergerak, berkolaborasi dengan baik, maka haruslah dikontrol. Apa dikontrol? Diawasi. Bagaimana mengontrol itu? Yaitu mengukur pelaksanaan kerja antara yang ada dengan yang keseharusannya bagaimana. Di sini proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja yang aktual, yang seharusnya yang bagus, dan dibandingkan yang aktual itu, yang kelihatan nyatanya dalam kinerja. Kemudian bandingkan dengan standar organisasi serta tujuan. Bisa enggak sih sesuai dengan keinginan gitu. Itu dibandingkan. Tahap ini juga diambillah kalau tidak adanya kesesuaian dengan yang diharapkan. Kalau ada sesuatu yang salah, harus ada tindakan koreksi. Jadi controlling itu bukan hanya mengontrol, melihat-lihat saja, tapi juga mengukur kinerjanya. Kinerjanya itu diukur, dibanding-bandingkan, sesuai enggak sih dengan apa yang diharapkan, ada masalah enggak. Itulah mengontrol. Jadi mengontrol itu mengukur pelaksanaan kinerja yang aktual, yang terjadi di situ, dibandingkan dengan hasil standar organisasi. Apa tuh hasil standar? Hasil yang seharusnya. Kalau ada masalah, ya dikoreksi. Jadi yang pertama dirancang terus bagi-bagi tugas, kemudian disikapi, actuating, ya, didorong, digerakkan, actuating. Setelah digerakkan, baru diperhatikan, dikontrol selalu berjalan dengan baik atau tidak. Itulah 5 fungsi dari
Empat fungsi POAC, empat fungsi manajemen. Kata siapa? Ini kata salah seorang pakar, yaitu John R. Terry. John R. Terry mengatakan bahwa fungsi manajemen, kalau orangnya manajer itu harus memplanning, manajer itu harus mengorganising, manajer itu harus menggerakkan, actuating, dan mengontrol. Maka fungsi manajemen itu POAC, 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 POAC. Itu menurut salah satu pakar, John R. Terry. Ada juga menurut Stoner. Di sini ada POLC. C-nya di sini semuanya C. C di sini ada kontrol dari satu. Ini C-nya kontrol salah satunya. L di sini leader, leading, memimpin juga. Leading kepemimpinan. Tidak ada actuating menggerakkan. Yang harus menggerakkan siapa? Di situ pimpinan. Leader itu juga harus menggerakkan. Makanya tulisnya bukan actuating gitu. Menurut Stoner itu planning, organizing, leading, dan control. Menurut Peirce di sini PODC. D-nya apa? D itu mendirect biasanya. D. Dari kata direct. Mendirect pimpinan juga. Mengarahkan. Kemudian menurut siapa sini? Cons. Ada planning, organizing juga. S-nya staffing itu penempatan staff. Leading dan control. Ini fungsi manajemen. Yang paling populer banyak di sini menurut John R. Terry yaitu fungsi manajemen yaitu memplanning, organizing. Apa itu planning? Ya merancang. Apa itu organisasi? Mengorganisir, mengorgankan. Apa itu actuating? Menggerakkan, actingnya gimana? Mengactionkan, mengactingkan, digerakkan mereka agar bergerak sesuai dengan keinginan untuk mencapai tujuan, agar mereka semua bawahan mau bekerja dengan baik dan dikontrol. Demikian materi hari ini untuk dapat kalian pahami dengan baik, dan harapan kalian bisa memahami daripada fungsi-fungsi manajemen ini ya, menurut John R. Terry. Dalam tugas nanti Bapak ingin memberikan tugas kamu untuk menjelaskan selain dari planning, organizing, actuating. Di situ ada leading, ada juga misalnya ini F, forecasting gitu, forecasting dan lain sebagainya. Itu nanti ada di tugas untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.